Bagaimana hukumnya orang menghalalkan musik, sedangkan sudah jelas dalam hadis dikatakan musik itu haram? Mana hadis yang mengatakan musik haram? Tunjukkan sama saya. Mana hadis yang mengatakan musik itu haram? Jelas nih hadisnya. Hadisnya mana? Tuliskan. Makanya tak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Metode yang dipakai itu namanya metode maudhu'i. Tentukan satu tema, kumpulkan ayat, kumpulkan hadis, lihat ijma', pakai qiyas. 4 yang disepakati. Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 ini sepakat. Yang 6 lagi tak sepakat. Saddu zara'i, qaulu sahabi, syar'u man qablana, istihsan, istishab, urf. 10 dasar pengambilan dalam Islam. Bukan dari satu hadis. Tak bisa kalau diambil dari satu hadis. Nanti kalau antum mengambil hukum dari satu hadis, antum bingung sendiri. Saya mau kasih contoh orang mengambil hukum dari satu hadis. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat diazab karena keluarganya nangis. Oh mak, kenapa kau meninggal mak? Mayat diazab karena keluarganya nangis. Itu kalau antum pahami hadis itu error antum. Yang meninggal siapa? Suaminya. Yang menangis bininya. Kenapa pula abang tuh diazab, bininya menangis? Udahlah dia mati, diazab pula lagi. Bininya pun menangis karena harta warisan itu tak banyak. Makanya tak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Tema yang dipakai adalah tematik. Kumpulkan semua ayat hadis. Hadis ini batal dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Yang menangis kan bininya. Kenapa pula lakinya diazab? Apakah dosa bini bisa dipikul suami? Mana bisa? Jadi memahami hadis itu pahami secara utuh. Jadi ceritanya begini dulu. Orang jahiliyah menandakan prestasi tinggi, kaya, semakin banyak orang nangis waktu dia mati, maka dia strata sosialnya tinggi. Kalau yang nangis 2 orang, itu kelas bawah. Tapi kalau yang nangis rame, hebat. Maka dibuatlah namanya grup nangis. Ada grupnya. Lalu sebelum si bapak ini tadi mati, dibilangnya sama bininya, oh my darling, nanti kalau abang mati, biar ditengok orang nih abang hebat, tolong kau undang grup nangis ya. Maka datanglah grup tadi karena diundang. Maka keluarlah ucapan hadis tadi, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat itu diazab karena tangisan keluarganya. Paham? Tak sesederhana itu memahami hukum. Orang belajar di pondok 6 tahun, belajar nahu dari mulai bawah, matan al-ajrumiyah, baca mukhtasar jiddan, baca lagi naik ke atas al-imriti, naik lagi ke atas baru baca Ibnu Malik, Ibnu Aqil, syarah Ibnu Aqil, baca Alfiyah Ibnu Malik, baca syarah, baru bisa baca kitab. Kitab paling kecil dulu fikih namanya Matan Takrib. Dari Matan Takrib baru naik Fathul Qorib. Hatam Fathul Qorib baru naik Fathul Mu'in. Habis itu I'anatul Talibin. Baru naik lagi ke atas kitab paling besar Mahalli. Habis itu baru kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Itu baru satu mazhab Syafi'i. Baca Nafi. Baru bisa ngomong hukum. Ini baru mengaji sekali langsung menurut hadis. Hadis mana guys? Itu namanya pendangkalan Islam.